Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Anjani dari jurusan Pendidikan Kimia dengan NIM 12010723459. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip ekstraksi logam mata kuliah Kimia Anorganik 2 dengan dosen pengampu Bapak Pangloan Saleman Ritonga. Sebaran logam di alam. Unsur kimia yang terdapat di alam semesta sangat banyak, dan unsur tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa golongan berdasarkan sifatnya, yaitu golongan utama atau golongan A dan golongan transisi atau golongan B. Dan unsur kimia juga digolongkan ke dalam unsur logam, non-logam, dan metaloid. Dan di sini, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur logam. Logam merupakan elemen kerak bumi mineral yang terbentuk secara alami. Jumlah logam diperkirakan 4% dari kerak bumi. Logam memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah mengkilap. Logam akan mengeluarkan dan memantulkan sinar yang datang dengan panjang gelombang dan frekuensi yang sama, sehingga logam terlihat lebih mengkilat. Yang kedua, logam memiliki titik didih dan titik lebur yang tinggi. Yang ketiga, logam dapat ditempa dan ditarik. Dia tidak mudah putus. Yang keempat, logam memiliki massa jenis yang relatif tinggi. Yang kelima, logam itu berwujud padat kecuali raksa. Dan yang terakhir, logam itu dapat menghantarkan listrik dan dapat menghantarkan panas yang baik. Materi yang kedua adalah klasifikasi sumber utama logam. Yang pertama, logam berat, yaitu logam dengan densitas berat atau nomor atom yang tinggi. Contohnya timbal, merkuri, arsen, dan tembaga. Yang kedua, logam ringan, yaitu logam dengan kerapatan relatif rendah. Contohnya magnesium, aluminium, dan titanium. Yang ketiga, logam mulia, yaitu logam yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi. Contohnya adalah emas dan perak. Yang keempat adalah logam alkali. Logam alkali merupakan logam yang relatif, berarti logam tersebut mudah melepaskan elektron pada kulit terluar untuk menjadi ion yang bermuatan positif. Sedangkan pengelompokan logam berdasarkan bahan dasarnya itu dibagi menjadi dua, logam fero dan logam non-fero. Logam fero atau logam besi adalah sebuah logam paduan yang terdiri dari campuran unsur berkarbon dengan besi. Untuk menghasilkan suatu logam paduan yang mempunyai dua sifat yang berbeda dengan besi dan karbon, maka dicampurkan dengan berbagai macam logam lainnya. Yang kedua adalah logam non-besi atau non-fero. Adalah jenis logam yang secara kimiawi tidak memiliki unsur besi atau fero. Itu sebabnya logam tersebut dinamakan sebagai logam non-fero. Materi selanjutnya adalah menjelaskan sebaran logam di bumi, baik vertikal maupun horizontal. Bumi terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan yang paling dalam adalah inti dengan ketebalan 3.500 km dan inti diduga terdiri dari besi dan nikel sebagai komponen utamanya. Karena berdasarkan pengukuran tidak langsung terdapat beberapa hal, misalnya kerapatan informasi magnetik dan gelombang yang dihasilkan oleh gempa. Lapisan di atasnya yaitu berketebalan 2.500 km disebut mantle. Nah, penyusun utamanya adalah silikon, magnesium, besi, dan mantel ini dan oksida-oksida lain yang terdapat di dalamnya.
Nah, di atasnya mantel terdapat lapisan kerak atau cross, dan lapisan ini terdapat semua jenis unsur yang telah diketahui semua masanya kurang dari 1% terhadap massa bumi. Materi selanjutnya menjelaskan sebaran logam di Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa banyaknya. Contohnya adalah dari segi geologi. Nah, terdapat beberapa jenis sumber daya geologi berupa mineral yang menjadi komoditas andalan Indonesia. Di antaranya besi, emas, tembaga, nikel, bauksit, dan perak. Berdasarkan data Badan Geologi pada tahun 2018, bahwa emas itu banyak dijumpai di Papua, bauksit banyak dijumpai di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat, nikel banyak dijumpai di Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat, dan timah banyak dijumpai melimpah di daerah Bangka Belitung dan Riau, sedangkan mineral-mineral logam tersebut juga banyak di Indonesia. Materi selanjutnya menjelaskan berbagai prinsip ekstraksi logam secara mekanik, penguraian termal, reaksi pendesakan, reaksi kimia pada suhu tinggi, dan reduksi elektrolitik. Ekstraksi adalah sebuah proses pemisahan zat berdasarkan perbedaan kelarutannya. Pemisahan ini dilakukan untuk memisahkan dari zat yang tidak diperlukan. Prinsip ekstraksi logam ada beberapa jenis. Yang pertama, prinsip maserasi, yaitu cara ekstraksi sederhana dengan cara merendam serbuk dalam pelarut selama beberapa hari dalam temperatur atau suhu kamar. Yang kedua, prinsip terlokasi, yaitu prinsip ekstraksi dengan cara proses penyaringan penyederhanaan dengan melewatkan pelarut yang sesuai secara lambat. Yang ketiga, ada prinsip sokletasi, yaitu prinsip ekstraksi dengan cara penyaringan berulang-ulang sehingga hasil yang didapat sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Yang keempat adalah prinsip Rex-Flux, adalah metode ekstraksi dengan bantuan pemanasan. Penguraian termal dan komposisi termal atau termolisis adalah suatu dekomposisi kimiawi yang disebabkan oleh panas. Reaksi dalam dekomposisi biasanya bersifat endotermik karena panas diperlukan untuk memecahkan ikatan kimia dalam senyawa yang mengalami dekomposisi. Selanjutnya, reaksi pendesakan logam adalah reaksi di mana logam mendesak kation logam lain atau hidrogen dalam suatu senyawa. Reaksi ini dapat berlangsung apabila logam berada di sebelah kiri logam lain yang didesak dalam delta volta, dan reaksinya berupa produk logam, gas, dan air. Materi selanjutnya menjelaskan pemilihan proses ekstraksi dari bijinya. Ekstraksi logam dari bijinya dapat disebut dengan metalurgi. Metalurgi adalah ilmu, seni, dan teknologi yang mengkaji proses pengolahan dan perekayasaan mineral dan logam, atau bisa diartikan sebagai pengetahuan yang mengkaji tentang cara pengolahan logam dari bijinya hingga memperoleh logam yang siap untuk digunakan. Dalam proses metalurgi ini dibagi menjadi 3 prinsip. Yang pertama adalah perlakuan awal dengan cara melakukan pemekatan biji agar biji yang diinginkan terpisah dari materi pengaturnya. Yang kedua adalah proses reduksi,
yaitu mereduksi senyawa logam yang ada pada biji agar berubah menjadi logam bebas. Yang ketiga adalah pemurnian, yaitu melakukan pengolahan logam kotor melalui proses kimia agar diperoleh tingkat kemurnian yang tinggi. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis metalurgi. Yang pertama ada pirometalurgi, adalah proses ekstraksi menggunakan temperatur tinggi untuk kriteria mineral berkadar tinggi. Nah, pirometalurgi ini digunakan beberapa perusahaan besar dalam memproduksi logam yang komersil. Contohnya nikel, timah, besi, dan juga baja. Yang kedua adalah hidrometalurgi. Itu merupakan ekstraksi yang mengolah biji menjadikannya menjadi logam dengan media cair. Salah satunya pemisahan air dengan prinsip metalurgi menggunakan pelarut aqua regia. Yang ketiga yaitu elektrometalurgi, adalah proses ekstraksi yang melibatkan penerapan prinsip elektrokimia baik pada temperatur rendah maupun temperatur tinggi. Jadi prinsip kerja dari elektrometalurgi yaitu suatu elektrolisa di mana penggunaan energi listrik untuk mengendapkan suatu metal atau logam pada salah satu elektrodanya. Yang keenam, materinya adalah menjelaskan termodinamika proses reduksi senyawa oksida logam. Suatu termodinamika reduksi adalah reaksi di mana sebuah unsur bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan oksida. Di dalam ilmu fisika, agar proses dari ekstraksi berjalan secara komprehensif, maka adanya keterkaitan dengan termodinamika karena terdapat variabel yang terlibat dalam proses ekstraksi kimia. Termodinamika kesetimbangan dari suatu reaksi kimia dapat memperlihatkan reaksi pada proses pengolahan logam atau nikel dapat terjadi secara spontan atau tidak. Baiklah, sekian video ini saya buat untuk tugas mata kuliah kimia anorganik. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.